Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Udah makan semuanya? Sudah. Siapa yang sakit? Tidak. Apa sakit? Ada yang tahu gak? Siapa yang tahu? Oh, sakit telinga ya. Mari kita doakan supaya Deja diberi kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Bibarakati Al-Qur'an Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Supaya pembelajaran lebih semangat, dan mari kita tepuk semangat yang akan dipimpin oleh Neng Sasti. Siap? Tepuk semangat. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Semangat. Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Dilanjutkan berdoa yang akan dipimpin oleh Neng Jara. Siap diberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ayo berdiri semuanya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Mengalir pasti jaya untuk selama-lamanya.
enggak? Sakit ya. Ada yang Yosef? Hadir, Pak. Hadir. Bagus. Neng Sasti? Hadir. Neng Zahra hadir? Hadir. Neng Nida hadir? Hadir. Neng Ina hadir? Hadir. Neng Salsa hadir? Hadir. Neng Siti hadir gak? Hadir. Hadir. Oh. Neng Ayu hadir? Oh? Hadir. Jadi yang tidak hadir itu cuma satu orang, yaitu yang Eja ya. Untuk selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran di hari ini ya. Yang pertama yaitu menjelaskan sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Dua, menceritakan kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Tiga, membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan sederhana. Empat, menyimpulkan pelajaran hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Lima, mendengar perjalanan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Enam, membiasakan sikap percaya diri, teguh pendirian dan bertanggung jawab. Tujuh, meyakini kebenaran kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ketiga, pencapaian tujuan pembelajaran yaitu menceritakan kondisi Arab pra-Islam masa kekanak-kanakan ya, dan masa Nabi Muhammad SAW hingga diutus menjadi Rasul ya. Sehingga berdakwah hijrah Nabi membangun Mekah, kondisi masyarakat sebelum masuk Islam ya sangat buruk dan belum memiliki tatanan kehidupan sosial yang yang teratur ya masa itu. Salah satu peristiwa besar terjadi kala Nabi Muhammad SAW menghijab usia kanak-kanak adalah ketika para malaikat membersihkan hatinya. Nah, Allah itu mengutus malaikat membersihkan hati Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad diutus hijrah dari apa? Dari Mekah ke Madinah untuk apa? Untuk menghindari apa? Menghindari apa? Kejaran kaum Quraisy. Ya. Nah, pemahaman bermakna yaitu meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya serta apa? Serta membedakan sikap percaya diri ya, yaitu teguh pendirian dan bertanggung jawab ya. Nah, Bapak mau tanya, siapa yang bisa menjawab harus bisa menjawab. Pernahkah kalian ada yang pindah sekolah atau teman kita yang pindah sekolah, ada yang tahu kan? Saya, Pak. Siapa? Eja. Eja. Dari mana? Dari Eja. Dari Bandung pindah ke sini. Oh, bagus. Terus asal sekolahnya di mana? Di Bandung. Ya, bagus. Terima kasih. Ada yang menjawab. Ya. Tahukah peristiwa perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW? Ada yang tahu gak? Saya, Pak. Apa? Nabi berangkat sama Abu Bakar di malam hari. Bagus, terima kasih. Apa kalian hikmah dari peristiwa hikmah Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah? Saya, Pak. Siapa? Apa jawabannya? Nabi dan Abu Bakar berjalan berdua selama 3 hari. Bagus, terima kasih ya. Nah, oke, untuk motivasi yang harus diterapkan di kehidupan sehari ini yaitu berkata jelek menjadi berkata yang baik, perbuatan yang jelek menjadi perkataan yang baik. Mari kita melihat contoh kisah hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Lihat ke depan, ada. Ya, satu ya. Ya.
إلى الله نمضي يا هنيئا لمن سبق ويا حظ قلب من تخطئ قد خفق. Setelah melaksanakan ibadah haji, para pemeluk Islam dari Yathrib pulang untuk menuju dalam menghadiri Mekah. Di Mekah, Muhammad SAW mulai membujuk kaum muslimin di sana untuk berhijrah. Hijrah merupakan langkah yang cukup besar risikonya, dan setiap orang yang merasa tidak mampu bebas untuk tetap tinggal di Mekah. Pada musim panas tahun 622 Masehi, sekitar 70 orang bersama keluarganya meninggalkan Mekah menuju Madinah. Di sana, mereka tinggal di rumah sahabat Ansor sampai mereka mempunyai rumah sendiri. Ketika Quraisy mulai menyadari akan adanya eksodus tersebut, mereka berusaha mencegah beberapa orang dari melakukan hijrah ke Madinah. Mereka memandang hijrahnya Muhammad sebagai ancaman yang serius. Mereka khawatir di bawah kepemimpinan Muhammad SAW, penduduk Yathrib akan menyerang Mekah atau paling tidak memotong jalur perdagangan mereka ke Syam. Akhirnya mereka melakukan rapat di Darun Nadwa, Parlemen Mekah. Iblis datang untuk pertemuan tersebut dalam bentuk seorang tua yang bijak. Dalam rapat tersebut, Abu Jahal memberi usulan, kita harus memilih seorang pemuda yang gagah dan bernasab baik sebagai wakil tiap-tiap kabilah. Kemudian kita berikan kepada tiap-tiap wakil itu pedang terhunus. Mereka selanjutnya akan membunuhnya secara bersama-sama dengan satu tikaman masing-masing. Dengan begitu, kita bisa terbebas dari ancamannya. Sebab bila mereka melakukan hal itu, berarti darahnya telah ditumpahkan oleh semua kabilah, sehingga Bani Abdul Manaf tidak akan mampu memerangi semua kabilah. Hasilnya, mereka terpaksa harus menerima dengan lapang dada, dan kita pun merasa puas karenanya. Usulan tersebut didukung oleh iblis yang menyamar tadi, dan akhirnya disepakati dalam rapat tersebut. Ketika keputusan kecil untuk membunuh Nabi SAW telah diambil, malaikat Jibril turun membawa waktu rohnya yang isinya memberitahukan kepada beliau tentang persekongkolan kaum Quraisy tersebut dan izin Allah kepada beliau untuk hijrah dari Mekah. Jibril telah menentukan waktu hijrah tersebut dengan mengatakan, malam ini engkau jangan berbaring di tempat tidur yang biasanya. Siang harinya, di tengah terik matahari, Rasulullah SAW mendatangi Abu Bakar untuk bersama-sama menyepakati akan hijrah. Kemudian Rasulullah SAW pulang dan berkata kepada Ali bin Abi Thalib bahwa beliau akan berhijrah di Yathrib. Pada malam harinya, Rasulullah SAW memberikan perintah kepada Ali, tidurlah di tempat tidurku, berselimutlah dengan kuda hijau yang berasal dari Hadramaut ini. Gunakanlah untuk tidurmu, sebab tidak akan ada sesuatu pun yang kau benci dari mereka yang mampu menjangkaumu. Bila akan tidur, biasanya Rasulullah selalu memakai kudanya tersebut. Seiring berjalannya malam, para pembunuh utusan Quraisy telah berkumpul mengepung rumah Rasulullah SAW. Sementara Rasulullah telah berhasil keluar dan menembus barisan-barisan mereka, beliau memungut setumpuk tanah dari Al-Batal, lalu mengabarkannya ke arah kepala mereka. Ketika itu, Allah telah mencabut tangan mereka dari melihat beliau, sehingga tidak dapat melihat beliau, sedangkan beliau membaca firman-Nya. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Surah Yasin ayat 9. Kemudian beliau berjalan menuju kediaman Abu Bakar, dan selanjutnya keduanya keluar melalui pintu kecil di belakang rumah Abu Bakar pada malam hari hingga tembus kedua sur yang menuju ke arah Yaman. Ketika telah tiba di gua, Abu Bakar berkata, demi Allah, jangan kau masuk dulu sebelum aku masuk. Jika ada sesuatu di dalamnya, biar aku yang mengalaminya saja. Dia masuk, lalu menyatunya. Dia menemukan di sampingnya ada beberapa lubang, lantas menyobek kainnya dan menyumbatnya. Rasulullah pun masuk dan merebahkan kepalanya di pangkuannya, lalu tertidur. Sementara kaki Abu Bakar disengat binatang berbisa dari lubang yang ditutupinya. Namun dia tidak bergerak sedikit pun karena khawatir membangunkan Rasulullah. Kondisi ini membuat air matanya
kepadanya, "Ada apa denganmu, wahai Abu Bakar?" "Ayah dan ibuku menjadi utusanmu, wahai Rasulullah. Aku telah disengat," jawabnya. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil kecil membekas sengatan tersebut, sehingga apa yang dirasakannya hilang sama sekali. Selama 3 hari keduanya sembunyi di gua Sur tersebut. Tidak seorang pun yang tahu tempat persembunyian tersebut kecuali keluarga Abu Bakar. Dalam tingkat istimewanya, orang-orang Quraisy memutuskan untuk menggunakan semua sarana untuk menangkap kedua orang tersebut. Mereka juga memutuskan untuk memberikan hadiah besar dengan 100 ekor unta sebagai harga mati untuk masing-masing keduanya bagi siapa saja yang dapat membawa keduanya ke hadapan orang-orang Quraisy, apapun kondisinya dalam keadaan hidup ataupun mati. Ketika itulah para pasukan kuda upaya keras untuk melakukan pencarian dan menyebar penggusuran yang perbukitan, sebab dataran rendah, namun hal itu tidak membuahkan hasil dan manfaat. Pada hari ketiga, keheningan di gua Sur pecah oleh suara sekelompok laki-laki yang semakin lama semakin mendekat. Para pelacak tersebut telah sampai pula ke mulut gua. Akan tetapi Allah Maha menguasai urusannya. Abu Bakar berkata, "Aku berada di sisi Nabi SAW di gua, lalu aku mengangkat kepalaku. Ternyata di situ ada kaki-kaki mereka. Lantas aku berkata, 'Wahai Rasulullah,' andai kata sebagian mereka menang ke bawah, wah." Kemudian selanjutnya Bapak akan menceritakan kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW dan akan menceritakan hikmah hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Ya, sejarah singkat yaitu hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Madinah yang dulunya bernama Yasrib berlokasi di sebelah utara kota Mekah dengan jarak 450 km. Yasrib didominasi oleh Kaliah yang kemudian diterpecah menjadi 2 faksi berseberangan, yakni Bani Aus dan Bani Khazraj. Nah, peristiwa hijrah ke Madinah berlangsung pada musim panas tahun 622 Masehi. Proses hijrah dilakukan dengan diam-diam. Nah, caranya diam-diam hijrah itu Rasulullah dan Abu Bakar keduanya melalui perjalanan ke Madinah dengan perencanaan yang matang agar terhindar dari kaum Quraisy. Ya. Namun perjalanan Nabi Muhammad SAW tidaklah mudah. Kenapa? Kaum Quraisy selalu apa? Selalu menghalangi untuk hijrah Nabi Muhammad kemana? Ke Madinah. Itu kaum Quraisy mengutus apa? Pemuda yang gagah. Itu. Nah, sore harinya sebelum penyeragapan, ya, Rasulullah menerima apa? Menerima petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu melalui malaikat Jibril untuk apa? Untuk hijrah. Kemudian saya menemui Abu Bakar setelah apa? Setelah menerima petunjuk dari malaikat Jibril. Nah, untuk kemudian Rasulullah saat fajar mereka baru menyadari bahwa yang berada di mana? Di rumah Nabi Muhammad itu, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ya. Sementara Rasulullah SAW udah tidak ada di mana? Tidak ada di rumah. Kenapa? Udah pergi dan untuk pergi kemana? Ke Madinah. Nah, perjalanan Nabi Muhammad SAW itu tidak langsung kemana? Ke Yasrib, ya. Tapi melewati gua apa lagi? Melewati gua Sur. Ya, Nabi
2 sur selama 3 hari. Nah, Abdullah dan Asma, putra dan putrinya Abu Bakar, membantu memberikan informasi keadaan situasi yang ada di mana? Di Mekah. Nah, selama perjalanan hijrah ini terdapat mukjizat apa? Yang menunjukkan luar biasa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, yaitu diberikannya sarang laba-laba supaya tidak terlihat oleh kaum apa? Kaum Quraisy. Sangkanya di dalam gua itu tidak ada orangnya, maka orang Quraisy itu kembali lagi dan Rasulullah tidak ditemukan oleh kaum Quraisy. Nah, penyebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah tidaklah datang begitu saja, ada sebab-sebab tertentu, yaitu Rasulullah memutuskan hijrah ke Madinah bahwa dakwah Rasulullah di Mekah itu kurang apa? Kurang berkembang, dan ada penolakan dari kaum Quraisy. Nah, ada peristiwa Aqabah serta permintaan kaum Madinah agar apa? Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, dan kaum yang ada di Madinah akan membantu dakwahnya Rasulullah. Nah, adapun hikmah dari hijrah Nabi Muhammad SAW, harus tahu bahwa salah satunya adalah perkembangan pesat agama Islam sejak memutuskan hijrah ke Madinah. Ya. Dan ada pertolongan Allah ketika Rasul dan Abu Bakar merencanakan perjalanan ke Madinah. Nah, keyakinan dan kepercayaan keduanya kepada Allah berbakti dengan dikiranya pertolongan Allah, hendaknya setiap muslim mampu mempererat apa? Usaha dan kepasrahan kepada Allah. Nah, terus nilai perjuangan dalam hijrah, Abu Bakar apa? Memberikan hadiah unta kepada Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah tidak apa? Tidak menerima hadiah dari Abu Bakar, ya. Dan ketiga, kekuatan umat Islam ketika peristiwa hijrah ini didukung oleh seluruh umat Islam masa awal beragam ke kelompoknya. Nah, untuk selanjutnya evaluasi apa yang dinamakan hijrah dan apa hikmah dari hijrah dan Muhammad SAW ke Madinah. Nah, selanjutnya dikarenakan tidak ada satu, Bapak akan membagi 3 kelompok menjadi 3 orang. Sebelum tugasnya membuat apa? Membuat video, yaitu untuk memahami hijrah Nabi yang apa? Yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tahu gak contohnya? Tidak. Nah, seperti apa contohnya? Seperti gotong royong. Maka dengan ini anak-anak membuat video yang berkaitan dengan gotong royong yang ada di sekolah kita dengan tema apa? Menjadi sekolah yang bersih dan nyaman. Silakan persiapkan dulu, ya. Siapkan dulu, persiapkan. Yo, persiapkan. Ayo, persiapkan. Siapa yang mau duluan yang buat video? Ayo, siapa? Ayo. Ya. Pak. Boleh bebas. Bebas. Apa saja? Contohnya apa? Membereskan ruang kelas. Bisa. Ayo. Kalau kelompok Safi, terus Neng Jara, dan Nida, yaitu tugasnya apa? Membersihkan ruang kelas menjadi bersih. Siapa lagi? Ayo, kelompok yang lain. Apa? Anak sini.
Memisah sampah menjadi apa? Pupuk apa? Organik. Ya, siap. Lalu ini apa? Apa? Memelihara tanaman. Bagus. Ya, silakan anak-anak membuat video ya, nanti Bapak di video siapa yang bagus ya, silakan. Siap, selamat bekerja. Siap. Ayo, siap. Ayo. Yang di kelas, yang di luar silakan membuat video ya, sekemampuan anak-anak sekalian. Yo. Sekarang kelompok 1 Bapak ingin melihat ya. Oh, ayo bersihkan dulu kelasnya. Ini dia. Ya, silakan kelompok 1. Ya. Ya, buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok 1 akan membersihkan ruang kelas. Ya, sambil video ya, siap. Sambil video. Ya. Terus udah bersih belum? Belum ya. Silakan. Sudah bersih kelasnya. Sudah bersih. Supaya rapi kelihatannya. Selanjutnya membereskan buku. Ya, bagus, supaya beres bukunya dirapikan. Ya, bagus, supaya rapi bukunya dirapikan, kelihatan rapi, kelihatannya nyaman di kelas.
Kenapa perasaan dibersihkan? Agar bersih. Bagus. Ya. Sekarang menyapu lantai. Sekarang mencuci lap.
kelihatan kelas musik? Nyaman nggak? Alhamdulillah. Ini termasuk hikmah dari hijrah Nabi Muhammad SAW, bahwa gotong royong itu pekerjaan kita akan mudah kalau kerjasama ya. Ya, terima kasih anak-anak sudah membuat video tentang gotong royong membersihkan apa? Membersihkan ke kelas. Untuk selanjutnya Bapak akan melihat anak-anak yang di luar, yaitu dua kelompok di luar, dua kelompok. Kelompok yang akan merawat tanaman. Oh, yang membuat apa? Pupuk organik ya, membuat pupuk organik. Bapak mau lihat yang membedakan memisah pupuk organik dari non organik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan Membuat pupuk organik. Ya, silakan. Bagaimana caranya? Apa mau lihat? Ya, ayo pisahkan pupuk organik dan non organik. Sampah ya, sampah. Bapak mau tanya mana yang organik? Pupuk organik? Ini. Yang ini? Non organik, betul ya, dipisahkan. Bisa dibuat apa? Pupuk. Kalau yang non organik bisa dibuat apa? Buat kerajinan. Mana hasil kerajinannya anak-anak? Mau lihat Bapak? Oh itu udah dimasukin. Ini masukin ke sini, ada botolnya. Pupuk non organik. Ini ada, mau masukin. Nah, anak-anak kalau bersama-sama mengerjakannya enak ya. Pekerjaan menjadi mudah dan rapi kelihatannya ya anak-anak. Kalau sendiri pekerjaan lama kalau sendiri, tapi kalau bersama-sama akan cepat selesai ya. Bagus, itu lihat. Organik pisahkan supaya menjadi pupuk non organik untuk membuat apa tadi? Membuat hiasan. Ya, bagus. Kelihatannya bagus. Nah, terus masukin. Ya, kelihatannya bagus ya buat kerajinan.
Pupuk yang sudah jadi juga sudah ada. Ya, Bapak mau lihat mana yang pupuk yang sudah ada. Bapak mau lihat. Nah, ini pupuk yang udah jadi organik. Ya, bagus. Anak-anak kreatif. Ya, ke sana. Lagi. Jadi anak-anak udah tahu kan mana pupuk organik dan non organik. Ya, kalau pupuk organik bisa dibuat pupuk dan organik bisa dibuat apa? Buat hiasan. Ada di depan ya. Alhamdulillah kelihatannya bagus dari sampah yang dikumpulkan menjadi hiasan. Kalau pupuk non organik ya. Yang tadi dilihat ada pupuk organik ada ya, udah jadi. Selanjutnya Bapak akan melihat kelompok 3, yaitu akan melihat yang merawat tanamannya. Tadi udah merawat, membuat pupuk organik, yang merawat sekarang merawatnya. Mau lihat. Ya, mau lihat Bapak. Assalamualaikum, kami dari kelompok 3 akan Merawat tanaman yang ada di yang ada di lingkungan sekolah. Ya, silakan. Bapak mau lihat. Ini pupuknya, pupuk apa? Pupuk organik ya, kelihatannya bagus ya. Bawangnya bagus kalau pakai pupuk organik. Ini harus dirawat supaya kelihatan bagus. Bisa juga tumbuhan, ada tuh nih, ada tumbuhan kembang, ada bawang, ada cengkeh, ada sausin ya. Bagus.
buang ke tempat sampah. Nih itu nih. Ditunjukkan. Kenapa tanaman harus dijaga? Karena tanaman itu kita Allah, maka dengan harus apa? Harus dijaga ya. Bagus. Harus dijaga, harus disiram. Udah selesai belum? Di Udah selesai. Kalau udah selesai, cuci tangan. Belum masuk, nanti dilanjutkan lagi pembelajaran selanjutnya. Materinya belum selesai, ya. Lanjutkan. Ya, selanjutnya masuk lagi ke dalam kelas. Selanjutnya Bapak akan memberi tugas LKPD ya. Terima kasih anak-anak udah melaksanakan membuat apa? Membuat video. Kita bisa mengambil hikmahnya
dari hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah, bahwa secara bergotong royong pekerjaan kita walaupun itu sulit, kalau bergotong royong ada yang membersihkan di dalam kelas, ada yang merawat tanaman, juga ada yang memisahkan pupuk organik dan organik. Kalau bekerja sama akan menjadi mudah. Ya, terima kasih anak-anak. Sekarang anak-anak sekalian kerjakan tugas, yaitu tugas LKPD-nya ya. Coba nanti kumpulkan di Bapak. Nah, berkelompok kapan? Berkelompok. Nah, berkelompok. Hikmah dari hijrah. Apa yang dinamakan hikmah dari hijrah? Duduknya ke belakang, akan berkelompok. Nggak boleh berkelompok ke belakang, ke belakang. Apa yang dinamakan hijrah ya? Apa yang dinamakan hikmah dari hijrah? Apa yang dinamakan hikmah dari hijrah? Hikmah dari hijrah. Nanti yang ini bagus. Senang. Sampai
pasukannya. Nah, jadi 2, 3, 1. Udah belum semuanya? Belum. Udah? Udah kelompoknya?
Sudah selesai semuanya? Sudah. Sudah. Nah, kalau udah maju, bukan maju ya. Ke depan dulu ya. Dulu ke depan. Ya. Lagi ke depan. Ya. Semuanya ke depan, kelompoknya Ilham, Cindy, Tiara ke depan. Nah, Ilham itu ya Cindy. Siapa yang mau pertama? Ya, tentang apa? Oh, hikmah ya, hikmah. Ya, hikmah perjalanan di bawah sana. Oh, mau Ilham dulu ya, siap. Ilham dulu. Ilham, Cindy, Tiara ya, siap Ilham dulu ya. Agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan makhluk Allah, Islam. Terus Seorang Tuhan Allah yang menetapkan kota suci di alam semut. ada nama. Terus sekarang yang orang yang setia dan mendukung Nabi dalam menegakkan Islam. apa? Betul. Perpindahan yang dilakukan oleh Nabi dan Nabi dari Mekah ke Madinah. Betul. Kota tempat Nabi dan pengikutnya menetap setelah hijrah dari Mekah. Terus atau Itu petunjuk yang diterima oleh Nabi. apa? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus Tuliskan sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW. 1. Karena dakwah Rasulullah SAW di Mekah kurang berkembang karena penolakan kafir Quraisy. 2. Peristiwa Baitul Aqabah, permintaan penduduk Mekah agar Nabi Muhammad tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. 3. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah kepada Nabi Muhammad SAW. ya. Hikmah Apa arti hikmah dari hijrah? apa? Usaha dakwah perlu mempunyai strategi yang mantap. Kita muslim perlu berusaha bersungguh-sungguh untuk berjaya. Kita perlu berkorban untuk meningkatkan martabat agama. Kesatuan akan menjadi dasar perpaduan umat Islam. Nah, terima kasih yang sudah bersedia. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih. Ya, duduk kembali. Ya, terima kasih. Tugasnya dikelompokkan oleh ketuanya masing-masing ke depan. Ya. Depan, kumpulkan ketuanya. Nah, kesimpulannya hari ini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa yang dinamakan apa tadi? Dinamakan hijrah adalah memutuskan atau meninggalkan apapun hikmahnya Nabi Muhammad SAW, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Kata Rasul akan merencanakan hijrah perjalanan Nabi Mekah ke Madinah dan menjadi nilai perjuangan dalam hijrah dan menjadi kekuatan umat Islam diadakannya hijrah dari Mekah ke Madinah.
Adapun refleksinya, apa pelajaran yang dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW? Contoh tadi udah dijelaskan, udah dipraktekkan tadi dalam video. Itu ada yang membersihkan apa? Membersihkan kelas, ada juga yang merawat apa? Merawat tanaman, ada juga yang membuat pupuk organik. Itu menjadi salah satu contoh hikmah apa? Perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Bagus, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Udah membuat video yang bagus tadi. Dan untuk selanjutnya anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Semoga yang dipelajari hari ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua sebelum diakhiri ya. Dengan doa kita tepuk ulang dulu, bisa nggak? Coba tepuk ulang. Dapat ilmu bermanfaat. Duduk rapi. Siap berdoa. Let's go. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Tepuk ulang. Dapat ilmu. Semangat. Berkemas. Duduk rapi. Siap berdoa. Let's go. Nah, kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua KM-nya, yaitu Neng Jara. Silakan. Siap diberi salam. Nah, terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti pelajaran hari ini, yaitu tentang hikmah perjalanan